Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, tidak terhitung. Semoga kita bisa menjadi ahli syukur atau mensyukuri nikmat Allah. Sebab janji Allah di dalam Al-Qur'an, kalau kita bersyukur la azidannakum wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan janji Allah pasti, ya, kalau kita bersyukur artinya setiap nikmat yang Allah berikan itu dipergunakan dengan baik sesuai dengan kehendak pemberinya Allah. Artinya dipakai ibadah. Ingat bahwa setiap nikmat bakal diminta tanggung jawab, ya, sumalatus alunna yauma idin anin na'im. Kemudian setiap nikmat yang diberikan nanti bakal diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi hati-hati mempergunakan nikmat Allah, ya, sebab nanti bakal diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Semakin kita manfaatkan, semakin kita diridhoi Allah, akan Allah tambahkan nikmat-nikmat berikutnya. La azidannakum. Tetapi kalau ternyata nikmat Allah dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat, dipakai maksiat, dipakai dosa, dipakai menuruti hawa nafsu, tidak mau mengikuti aturan Allah, tidak dipakai ibadah, azabun syadid, Allah mengancamnya dengan siksaan yang mengerikan. Tidak di akhirat, di dunia pun pasti akan mengalami siksaan itu. Artinya hidup di dunia tidak akan bahagia. Na'udzubillah. Semoga Bapak Ibu menjadi ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Saking pentingnya syukur dan beratnya sampai Nabi berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal. Nabi pegang tangannya Mu'ad, lalu Nabi bilang, "Ya Mu'ad, aku sangat mencintaimu. Wahai Mu'ad, aku sangat mencintaimu. Wahai Mu'ad, aku sangat mencintaimu." 3 kali. Lalu Nabi bilang, "Aku akan berwasiat kepadamu. Bacalah doa ini di penghujung sholatmu." Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba sama-sama. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, bantulah agar aku ingat kepadamu. Jadi untuk syukur tuh harus ingat Allah. Gak ingat Allah lah gak syukur. Gak ingat nikmat, bahwa nikmat dari Allah. Hidup tuh dari Allah, bukan karena kita. Karena Allah yang memberikan kehidupan. Rezeki dari Allah, sehat dari Allah, napas dari Allah. Matahari diterbitkan oleh Allah. Bulan, semua dari Allah. Nah, harus ingat itu. Baru kemudian wa syukrika, dan minta bantuan agar bersyukur kepada Allah. Berat syukur itu. Banyakan lupa diri. Ya, lupa Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya, surat Al-Hasyr ayat 19. Janganlah kalian lupa kepada Allah sehingga kalian lupa diri. Tidak akan bersyukur, lupa diri. Kalau sudah lupa diri, maka kita termasuk orang fasik, orang suka berbuat dosa. Namanya lupa diri. Dia lupa kalau dirinya diciptakan di dunia untuk ibadah, untuk tunduk taat, malah mengikuti hawa nafsunya. Itu lupa diri, gak tahu cara hidup yang benar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka yang berakhir bukti kalau kita syukur adalah wa husni ibadatik, memperbagus ibadah kepadamu.
Jadi salah satu wujud syukur adalah ibadahnya bagus, ya, dengan ilmu, hidupnya dengan ilmu. Nah, ini yang mesti kita muhasabah terus diri kita dengan berpikir apakah kita sudah bersyukur dengan benar atau kita masih banyak kufur kepada Allah. Ya, kalau kufur, insya Allah kita mendapatkan azab. Tapi kalau syukur, insya Allah kita bahagia dunia dan akhirat. Semoga Bapak Ibu menjadi ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat iring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, sudah tinggal akhir Ramadan. Semoga tidak tambah melempem tapi tambah semangat. Bukti keimanan kita makin yakin, makin menikmati bagaimana indahnya kita diberikan Ramadan oleh Allah. Saya bilang laparnya jangan ingat kolak, laparnya jangan ingat es cendol, tapi ingat pahalanya. Laparnya itu sambil nginget akibat yang akan Allah kasih. Ada derajat tinggi, ada dosa diampuni, ada pahala, ada pintu surga royan khusus, dan bakar bertemu dengan Allah. Nikmatin itu. Kalau nggak dinikmati dengan iman, capek puasanya. Capek, jadi puasanya hanya sekedar nunggu maghrib terus. Hari-harinya nggak manfaat jadinya. Padahal kalau kita tahu bagaimana balasannya, maka laparnya dimanfaatkan, sebab ketika lapar pahalanya berlipat ganda. Jadi berlipat, gak terhitung. Asyamu li wa ana jenis puasa ini pahalanya untukku, kata Allah. Beda. Kerjanya harusnya semangat, sebab kerjanya nilainya beda. Cuman ini harus dengan iman. Kalau tidak dengan iman males, malah lapar, capek, lemes. Coba Nabi waktu perang Badar sedang puasa. Nabi 314 orang. Sementara Abu Jahal bawa pasukan 1000 dari Mekah, pasukan lengkap. Nabi dalam kondisi puasa, kan baru turun puasa. Perintah puasa pada tahun kedua Hijriah. Malam Jumat Nabi berdoa. Ya, malam Sabtu terjadi perang melawan kafir Quraisy. Bayangkan 313 bisa mengalahkan yang 1000 dengan pasukan terlatih. Gimana nggak hebat pertolongan Allah? Kalau bukan pertolongan Allah, enggak. Ini enggak di luar kemampuan akal manusia. Sehingga Islam saat itu menjadi terkenal, sangat terkenal, hebat. Nah, ini Allah membuat iklan untuk Islam dengan cara Nabi memenangkan perang Badar. Sehingga seluruh jazirah Arab, oh ini hebat, Muhammad ini hebat. Termasuk Khalid bin Walid sudah merasa kagum dengan Nabi. Sudah kagum nih, Muhammad itu gak pernah perang, gak pernah latihan perang, tapi kok bisa mengalahkan pasukan besar, bahkan Abu Jahal terbunuh saat perang Badar. 70 dari mereka terbunuh, termasuk Abu Jahal. 70 menjadi tawanan perang. Sementara kaum muslimin, subhanallah, selamat. 313, kalau gak salah hanya 6 orang yang meninggal, yang lainnya selamat. Dan hebat nih, peperangan yang sangat terkenal. Dan itu Ghazwah namanya, perang besar pertama yang Nabi alami. Nah, ini desa itu sedang berpuasa. Artinya pertolongan Allah hebat. Nah, kita harusnya melihat sejarah, harusnya puasa tidak jadikan alasan untuk lemes, tapi justru alasan untuk lebih semangat dengan iman atas apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Nah, insya Allah kita akan semakin semangat di 10 hari terakhir yang belum selesai Al-Quran. Semoga ini diselesaikanlah Al-Quran tadarusnya. Jangan malah semakin kesini semakin lemas baca Qur'annya. Ya, semakin terus kejar untuk bisa selesai menamatkan Al-Quran 30 juz. Ini jangan terganggu dengan Al-WA. Ini paling berat kita tantangannya adalah Al-WA, Al-YouTube, Al-Twitter, Al-Instagram, Al-TikTok. Nah, ini paling berat sekarang itu godaan dengan setan gepeng ini, ya, yang menggoda kita untuk beraktivitas lebih hebat dengan Al-Quran, dengan kajian, dengan zikir, dengan sholat malam. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi alhamdulillah kita sudah berada di penghujung akhir Ramadan. Nah, mari kita evaluasi Pak, sebab perintahnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Jadi sejak Nabi Adam sudah diperintahkan puasa. Ya. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Mari di akhir Ramadan kita evaluasi hasil daripada puasa kita. Ya, mumpung masih ada sisa untuk sampai pada ketakwaan. Dalam surat Ali Imran dari ayat 14, 15, 16, 17. Allah di ayat 14 menawarkan, ya, dan dibandingkan dengan harapan manusia dalam hidup. Juyyina linnas hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mataul hayatud dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah, kebanyakan manusia mengharapkan dalam kehidupannya itu satu, minan nisa, wanita. Ya, jadi setiap laki-laki yang normal pasti mengharapkan pendamping wanita. Bahkan yang sudah punya masih ingin nambah. Nggak sedikit yang sudah banyak, tidak sedikit kawin cerai. Bahkan tidak sedikit yang sudah punya yang halal cari yang haram. Nah ini godaannya berat. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wala takribuz zina, jangan kau dekati zina, dekat aja nggak boleh. Nah ini bahaya. Sebab nafsu manusia laki-laki kepada itu berat, sangat kuat. Ya, nah ini makanya dicegah, harusnya dicegah. Kemudian wal banin, dan keturunan. Udah nikah ingin punya keturunan, yang dipikirkan kan itu keturunan. Belum punya keturunan itu masalah. Udah punya keturunan juga masalah. Bagaimana kita diamanahi keturunan? Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, dan keinginan terhadap harta yang banyak, nggak sedikit. Dari berupa apa? Perak, emas. Nah, ya, ibu-ibu suka emas nggak? Ya udah Mas Parto. Ya. Emas, keinginan, permata, berlian, sawah ladang, deposito. Nah itu keinginan yang dipikirkan, itu yang diharapkan banyak. Depositonya banyak, rumahnya megah, mobilnya mewah. Ini yang dipikirkan. Tapi Allah bilang, dzalika, itu Allah SWT adalah hayatud dunya, kehidupan dunia saja. Enggak lama. Ya, punya apa saja juga bakal ditinggal. Berapa kita bisa menikmati makanan? Enggak lama. Saya udah takut asam urat, kolesterol, darah tinggi. Banyak makanannya udah banyak yang enggak bebas. Nah, baru saya 56 tahun. Jadi udah banyak dikurangi kenikmatan, makin terus dikurangi kenikmatan. Terus kalau mengharapkan itu, kata Allah, dzalika mataul hayatud dunya, itu kenikmatan dunia, enggak lama. Ya. Wallahu indahu husnul ma'ab, di hadapan Allah ada yang lebih hebat daripada yang dunia yang kita harapkan. Itu apa? Tapi lilladzina taqaw, yaitu jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang ditawarkan kepada yang bertakwa. Lilladzina taqaw. Nih, ini harusnya Ramadan ini sampailah kita pada takwa. Yang Allah akan kasih adalah surga. Tajri min tahtihal anhar, digambarkan surga itu adalah mengalir sungai-sungai jernih. Kalau ada bukit, ada air jernih kan indah, ya. Kemudian wa ajwaju mutahharah, pasangan-pasangan yang selalu suci, ya, yang memuaskan, yang membahagiakan, tidak pernah kotor. Pasangan yang memuaskan. Siapapun pasangan kita di surga nanti pasti yang membahagiakan. Bidadari surga katanya kalau menampakkan saja jarinya ke dunia, maka aktivitas manusia akan berhenti, mengagumi jarinya saja. Nah, itu Pak. Ya, tetapi nanti bisa dikalahkan dengan bidadari-bidadari dunia yang masuk surga. Karena bidadari dunia itu berjuang dulu baru masuk surga. Jadi ibu-ibu nih yang masuk surga nanti akan cantik luar biasa. Jadi nggak usah pakai skincare, ya, udah glowing. Udah glowing di surga. Baik. Jadi tunggu ya Bu, glowingnya di surga. Baik. Kemudian apa Ibu? Siapa untuk siapa itu? Surga yang ditawarkan yang indah itu, satu kepada orang yang selalu berdoa. Nah, ini doa. Sekarang kan Ramadan saat berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, jikalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, qaribun, aku dekat. Allah itu dekat.
kita yang menjauh. Allah dekat, min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher kita. Dekat Allah itu. Maka jangan macam-macam. Allah tahu, Allah dekat, Allah melihat. Ya. Kemudian ujibu da'wata da'i, dan siapa yang meminta akan dikabul. Ini dalam surat Al-Baqarah, lanjutan dari surat tentang saum, tentang puasa, di 186 suratnya, ayatnya. Ya, surat 2 surat Al-Baqarah. Doa nih saat. Tapi falyastajibuli, penuhi kewajiban-kewajiban. Doanya saat ini yang bagus adalah diantaranya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini ciri orang takwa diantara dalam surat Ali Imran ayat 16 selalu berdoa, itu doanya. Ayo, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Artinya dia menyatakan, ya Allah, aku beriman kepadamu. Ya. Dan aku akui dosa. Takut dengan dosa. Lalu minta waqina adzabannar, jauhkan aku dari siksa api neraka. Nah, kita nggak tahu setiap hari ketakutan terhadap itu berapa persen dikit. Sebab yang beriman itu sampai dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar ketika mau berbuat dosa. Itu keimanan yang jauh, yang sangat yakin terhadap kalau dosa masuk neraka. Sehingga dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Itu iman yang sempurna. Kalau sudah kita tidak bisa berbuat dosa karena ingat Allah dan ingat azabnya, bergetar hati. Kalau masih bebas, naudzubillah, berarti iman kita masih lemah namanya. Apalagi di Ramadan, padahal setan dibelenggu. Kita masih berbuat dosa, oh itu luar biasa. Dosanya berlipat ganda. Ya, padahal setan juga belenggu. Kemudian rajin baca doa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Atau paling tidak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Atau doa yang saya tadi baca dalam salat, Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Banyak doa-doa di Al-Quran Allah kasih supaya kita berlindung dari siksa api neraka. Nggak tahu yang mana yang hafal Bapak Ibu dan mana yang suka diamalkan. Ini harus, ya. Kemudian as-sabirina. Ini karena malam ini Pak, malam qadar kita ya. Sampai sahur. Di Mekah itu kalau 10 hari terakhir, dulu saya di Mekah waktu umrah akhir Ramadan, 20 rakaat itu dari jam 9 sampai jam 12. Nanti istirahat 1 jam, jam 1 qiyamul lail itu sampai jam 3. Jam 3 udah bubar karena makan sampai jam 4 ditutup kalau hotel. Jadi jam 3 selesai makan, kita udah sebentar lagi udah subuh. Nah, gitu, jadi full di masjid dan tidak ada yang aktivitas siang hari, aktivitasnya malam hari. Jadi baca Quran. Jadi aktivitas di akhir Ramadan tuh sholat, baca Quran, zikir. Ya, sholat, baca Quran. Yang sholat, yang nggak sholat, baca Quran. Nggak baca Quran, berzikir. Zikirnya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu di sana. Siang tidur. Habis subuh tidur semua. Nggak ada yang nggak tidur. Tidur. Saya baca Quran dimarahin. Oh, uskut. Suruh diam. Nggak boleh baca Quran. Ya, kenapa? Istirahat memang. Istirahat, tapi malamnya terus. Malamnya dihidupkan. Dengan harapan apa? Mendapatkan malam qadar. Itu. Nah, begitulah. Baik. Kemudian berikutnya adalah as-sabirina, sabar. Nah, jadi nomor 1 ciri takwa adalah sabar. Sabar dalam beberapa kategori. Sabar dalam taat. Sabar dalam meninggalkan maksiat dan sabar ketika diuji Allah. Nah, ini harus sabar. Ketika taat butuh sabar, Pak. Coba, sholat itu butuh sabar. Kalau nggak sabar, sholat nggak bisa khusyuk, nggak bisa. Ya, sholat itu harus sabar, harus tertib. Rukuknya, sujudnya ada batasannya. Ada batasan, tidak boleh gabung antara ruku dengan i'tidal sujud, nggak boleh. Awas. Ya, ulangi. Bahwa sholat itu harus sabar. Menghadap Allah harus sabar. Menghadap RT aja harus sabar. Pak RT mau bikin KTP, cepet ya Pak RT, saya mau balik lagi. Nggak mana mungkin.
Ini menghadap Allah yang kita butuh semua rahmatnya, pertolongannya, lalu kita nggak sabar. Makanya butuh sabar. Saya suka sedih di sini. Kalau habis sholat maghrib, langsung bubar. Padahal sabar kayak apa? Zikir dulu. Zikir ba'da sholat itu menghapuskan dosa. Habis itu ada ba'diyah maghrib. Ini mu'akad, Nabi nggak pernah meninggalkan. Termasuk mu'akad itu salah satu yang diharuskan. Kadang-kadang nggak mu'akad sudah bubar. Sabar kayak sebentar. Kan bisa 2 rakaat. Gitu. Ini langsung bubar. Nah ini kenapa? Tidak sabar namanya. Untuk taat ke Allah itu tidak sabar. Ingin segera. Jumatan juga begitu ya. Ya, Jumatan ada yang memang sampai sholat ba'diyah Jumat. Ada yang langsung Allahumma lantas jalan. Bukan Allahumma lantas salam. Selesai likum lewas katanya. Habis salam-salam udah pergi. Kenapa kok gitu? Sabar untuk dapat rahmat Allah, pahala, ampunan. Nah kalau tidak sabar begitu. Jadi artinya tidak tahan dalam ketaatan kepada Allah. Nah, padahal ketika kita sholat ditutup dengan wirid, zikir, doa, lalu ba'diyah. Insya Allah kan banyak dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini. Kemudian sabar dalam taat tuh banyak. Ya, puasa kita dilatih sabar. Dari mulai fajar sampai maghrib untuk tidak menyentuh makan, minum. Ini harusnya dibawa ke dalam kehidupan 11 bulan. Kita nggak mau karena kita takut Allah. Ya, orang kalau nggak takut Allah mudah untuk membatalkan puasa. Ya pura-pura aja kumur-kumur pakai air mineral. Padahal sebagiannya ditelan, nggak ada yang tahu kan. Tapi karena tahu Allah Maha tahu, kita nggak berani itu. Itu ihsan namanya. Kita melakukan itu karena kita Allah yang melihat, bukan karena manusia yang melihat. Nah, ini sudah benar. Tapi kadang nggak terbawa sampai yang. Kemudian dalam taat, dalam meninggal maksiat juga harus sabar. Dalam mencari rezeki, ini halal, ini haram. Yang haram jangan, sabar. Ini yang halal yang diambil, walaupun sedikit berkah. Jangan malah yang haram diambil. Sedikit, apalagi banyak akan menjadi mamala namanya. Mamala itu apa? Malapetaka. Nah, betul Pak Paman ya? Mamala itu malapetaka. Kadeta ya mamala. Mamala itu akibat Pak, akibat perbuatan. Itu bahasa susah Pak, bahasa Jerman Barat. Bagian Barat. Nah, ini ada kisah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mau sholat, sementara Sayyidina Ali itu bawa unta apa? Kuda. Lalu pakai pelana kuda, pakai apa tuh? Ikatan kuda dari kulit bagus. Ada anak muda dipanggil, anak muda sini. Ada apa wahai Tuhan? Tolong jagain kudaku ya, jangan sampai kabur nih. Tolong aku mau sholat sebentar. Sayyidina Ali sholat. Ini anak muda ketika melihat tali pelana kudanya dicuri sama dia. Pergi dia. Gitu. Sayyidina Ali kemudian keluar selesai sholat, melihat kudanya udah nggak ada tali pelananya, anak mudanya udah nggak ada. Kata Nabi, Masya Allah ini anak muda nggak sabaran. Padahal Sayyidina Ali udah berpikir dalam hatinya, kalau anak muda ini menjaga kudaku dengan baik, maka akan aku kasih hadiah, yaitu tali pelananya. Cuman gara-gara nggak sabar dia mencuri. Nah kini ada dalam kehidupan kita juga mungkin bisa. Ya harusnya dia dapat dengan cara halal, tapi nggak sabar dia cara haram yang diambil. Nah ini sering terjadi mungkin. Harusnya sabar. Dan pasti Allah itu akan ngasih rezeki kepada kita. Pasti. Harus yakin. Pasti. Sebab kalau yang haram pasti nggak bakalan bahagia dunia akhirat. Sebab ada 2 pertanyaan nanti di mahsyar sebelum kita bergerak kemana-mana. Apa pertanyaannya? Tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana itu harta diambil? Dipakai untuk apa itu harta? 2 pertanyaannya harus dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah yang kita dapatkan. Setiap makanan yang kita masuk. Setiap pakaian. Harta haram dibawa ibadah juga tertolak Pak. Bapak Ibu berangkat haji dengan pakaian haram, daging haram, ongkosnya haram. Kita bilang labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Rabb, la labbaika wa la sa'daika. Engkau tidak datang kepadaku dan tidak kuterima kedatanganmu. Berat. Betapa bahayanya harta haram. Maka kita harus sabar cari yang halal, yang berkah. Makanya doanya wa barakatan fir rizqi ya, dan aku minta rezeki yang barokah.
Baru wajiyadatan fil ilmi, dan tambahnya ilmu. Jadi mudah-mudahan harta kita halal, amin. Bapak Ibu, kalau zakat bisa membersihkan harta haram enggak? Kita kan bayar zakat nih, zakat mal. Bisa membersihkan harta haram enggak? Enggak bisa. Harta haram itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara zakat ini membersihkan bukan pada harta haram, membersihkan dari sifat kikir dan rakus. Bukan dari harta yang haram. Harta haram harus dikembalikan kepada yang haknya. Kalau tidak, nanti di akhirat pasti kita akan bertemu dengan peladilan Allah. Ada 2 pertanyaan, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana tuh harta dipakai untuk apa? Ini makanya Ramadan banyak-banyak kita berinfak agar ketika nanti ditanya tentang harta, kita bangga di hadapan Allah, harta kita dipakai untuk beribadah. Jadi satu, sabar dalam taat, sabar dalam melakukan ibadah, dan sabar dalam meninggalkan setiap maksiat, sabar mengendalikan nafsu. Kemudian 3, sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Bapak Ibu, semua pasti mendapatkan ujian. Ada sakit, ada kesulitan rezeki, ada masalah anak, ada masalah keluarga. Semua pasti diuji. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mengatakan beriman lalu tidak diuji oleh Allah? Surat Al-Ankabut ya ayat 2 dan 3. Allah pasti akan menguji kita. Ujian keimanan. Allah pasti menguji sejauh mana keyakinan kita kepada Allah. Maka dengan ujian itu ada yang benar-benar iman, ada yang dusta. Ketika diuji ternyata dia enggak ke Allah, ke dukun, ke paranormal, ke orang pinter. Itu rusak imannya, hancur. Ya. Ada yang tetap teguh, fasta'inu bis sabri was shalah. Dia memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Ini yang benar. Ya, ketika diuji dia tidak gelisah. Dia langsung mengadu kepada Tuhan yang maha menjaga hidupnya, yang menggenggam hidupnya, yang menyelamatkan tidak hanya dunia dan akhirat, tidak ragu. Langsung dia bangun malam sujud kepada Allah, mohon, ya Allah aku banyak masalah. Maka perintah Allah turun ke langit dunia di sepertiga dari akhir malam, dari jam 2, 3 sampai hatta tulil fajri. Apa yang dilakukan? Sholat. Lalu hal mindain kata Allah. Ada yang meminta waktu itu, pastajib lahu, akan dikabulkan doanya. Wahal min mustagfir, wahal min sa'il, ada yang punya masalah, fa'utiyahu, akan ku selesaikan masalahnya. Wahal min mustagfir, ada yang minta ampun, ku ampuni dosanya. Hatta tulil fajri, sampai waktu subuh. Tuh, jadi kalau ingin dikabulkan doa, bangun. Punya masalah banyak, bangun malam. Tidak di dunia, di akhirat dibalas oleh Allah. Ya, tidak rugi. Ya, jadi ini pasti kita diuji. Bahkan Nabi membanggakan orang-orang yang ketika diuji, dia bersabar. Dalam hadis Nabi disampaikan, ajaban di amril mu'minin, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Sungguh aku bangga terhadap orang yang beriman, dan ini tidak akan terjadi kecuali sama orang yang beriman. Ya. Apa inna amrahu kullahu khairun, setiap masalah dihadapin dan dia pasti baik hasilnya. Apa misalnya ya, ini disampaikan sini, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, dia baik untuknya. Kemudian di sini disampaikan juga wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Kalau dia mendapat ujian, dia sabar. Gimana Nabi mencontohkan kesabaran? Dalam dakwahnya, Nabi dilempari kotoran unta, lagi salat. Nabi sabar, Nabi diludahi, Nabi dituduh orang gila, pendusta, pembohong, pembawa malapetaka. Nabi tidak terganggu dakwahnya. Nabi tetap sabar. Ya, Nabi ini pulang bepergian, Nabi pakai sorban bagus. Orang Arab Badui narik, ini Nabi buat aku ya sorbannya sampai merah leher Nabi. Nabi tidak marah, Nabi tersenyum. Apa Nabi bilang? Lain kali minta dengan cara yang baik ya. Subhanallah. Nabi ngasih contoh bagaimana sabar. Ya, di puasa ini juga kita harus sabar. Ada orang yang mungkin membuat kita jengkel, jangan ditantang berantem. Malah kita bilang, ana shaim, saya sedang puasa. Ana shaim, saya sedang puasa. Ayo berantem mas, ntar Syawal lagi puasa. Jangan gitu juga. Ya, udah nggak boleh. Ya, jadi bagaimana cara mengendalikan diri?
kita sabar ya. Dalam ujian kita sabar. Insya Allah kalau sabar dalam ujian kita mendapatkan berkahnya daripada kesabaran. Apa berkahnya? Satu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam surat Az-Zumar ayat 10. Bahwa orang sabar itu enggak ada yang pahala yang hebat untuknya kecuali dikasih pahala tak terbatas pahalanya. Tak terbatas. Banyak. Nah ini ya. Kedua, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 24. Ini hasil daripada kesabaran, ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam ketika diuji tetap di jalan yang Allah ridho. Apa pahalanya? Wal malaikatu yadkhuluna alaikum min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Tolong nanti dibaca Pak supaya kita sabar, supaya mau sabar. Surat apa namanya? Surat Ar-Ra'd ayatnya 23 24. Malaikat-malaikat masuk ke pintu-pintu surga. Ya, salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian wahai ahli surga. Kalian masuk surga karena kesabaran kalian, bima sabartum. Inilah tempat kesudahan yang indah, yang baik. Tuh Pak, harus sabar. Salat 5 waktu sabar. Karena perlu tambah dengan qiyamul lail. Salat rawatib muakkad, ketaatan zakat nih, ketaatan puasa, ketaatan syukur, ketaatan meninggalkan semua dosa maksiat. Kita berada di jalan Allah ini butuh kesabaran. Kalau sampai akhir hayat kita lakukan dan terus sabar dalam ketaatan, kita akan husnul khotimah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, Allah bilang dalam surat As-Saffat, dalam surat Fusilat ayat 30 Allah berfirman, orang-orang yang berkata Tuhanku Allah, kemudian dia beristiqomah dalam ketaatan, sabar dia untuk tidak maksiat, sabar untuk terus taat kepada Allah sampai akhir hayat. Ketika meninggalnya dalam kondisi orang panik, sangat luar biasa paniknya, tatanazzalu alaihim, Allah turunkan malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Jadi pantas dapat mendapatkan hiburan dari malaikat. Apa? Ketenangan. Kata malaikat, jangan takut, jangan sedih. Ya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Demikianlah Pak Ibu. Ini udah kelamaan jadi tidak sabar. Takutnya selesai. Baik, insyaallah semoga paling tidak kita menjaga sabar dalam taat, sabar ketika diuji, dan sabar dalam meninggalkan maksiat dan dalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir hayat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita husnul khotimah. Semoga saum Ramadan yang kita perjuangkan ini menjadi saum yang menghantarkan pada ketakwaan yang kita hasilkan dari Ramadan bisa menjadikan bekal untuk keselamatan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.